Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 1010324001119 dari kelas TK 4805. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa poin tentang pembuatan tugas besar atau laporan akhir tugas besar mata kuliah struktur data dengan judul yakni Mini Inventory System berbasis BST atau Binary Search Tree. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bab 1 atau pendahuluannya, yakni di pendahuluan ada latar belakang pembuatan dari tubas atau latar belakang dari pemilihan BST sebagai poin utama pada pembuatan tugas atau tugas besar kita semester ini, yakni struktur data sendiri merupakan konsep dasar ilmu komputer yang tentunya sangat penting untuk kehidupan, terutama untuk mengelola data secara efisien. Salah satunya adalah BST atau Binary Search Tree, yang memang banyak dipakai untuk proses pencarian karena kelebihannya yang cepat dan terstruktur. Nah, selama ini penerapan BST itu umumnya hanya dilakukan dalam simulasi perangkat lunak. Oleh karena itu, pada tugas besar mata kuliah struktur data ini, kami merancang sebuah sistem inventory berbasis Arduino Uno yang menerapkan BST secara langsung pada perangkat keras. Nah, sistem ini memanfaatkan keypad sebagai input kode barang serta LED, ada buzzer juga. Kemudian ada motor servo sebagai output penanda status dan lokasi barang. Kemudian juga melalui perancangan ini kami mengharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan konsep BST secara nyata dalam sistem embedded dengan cara yang lebih mudah dan aplikatif. Selanjutnya, rumusan masalah dari pembuatan tugas ini adalah kami merancang 3 pertanyaan utama, yakni bagaimana mengimplementasikan struktur bagaimana cara mengimplementasikan struktur data atau binary search tree pada Arduino Uno, dan kemudian bagaimana cara melakukan pencarian, penambahan dan penghapusan data baru pada Arduino Uno menggunakan sebuah sistem BST. Dan yang terakhir, poin ketiga, yakni bagaimana mengintegrasikan input keypad dalam output dengan LED, buzzer, dan motor servo. Nah, tujuannya tidak jauh beda berdasarkan rumusan masalahnya. Jadi tujuannya adalah mengetahui bagaimana cara kita mengimplementasikan struktur data atau BST pada Arduino, dan mengetahui bagaimana cara melakukan pencarian, penambahan, dan penghapusan sebuah data menggunakan BST. Dan terakhir, yakni mengetahui bagaimana mengintegrasikan input keypad dengan output LED, buzzer, dan juga komponen motor servo. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan, yakni pembahasan untuk bab 2. Untuk bab 2 sendiri, ini menggambarkan secara umum sistem pencarian barang yang dirancang. Jadi kita menggunakan Arduino 4x4 sebagai media input untuk memasukkan kode barang. Di sini ada rangkaiannya. Ini Arduino Uno-nya. Kemudian ada keypad 4x4 sebagai media input untuk memasukkan kode barang, sekaligus untuk memilih mode operasi gitu. Soalnya di sini ada beberapa mode operasi yang dapat kita pakai. Kemudian juga sistem outputnya itu terdiri dari motor servo, ada 3 motor servo, ada 3 LED, ada LED warna hijau, merah, dan orange. Nah, motor servo ini menunjukkan proses atau lokasi data secara mekanik, sedangkan LED dan buzzernya itu memberikan informasi dalam bentuk visual dan suara agar pengguna lebih mudah memahami memahami status sistem. Beberapa konfigurasi fungsi outputnya adalah ketika LED hijau menyala maka data berhasil ditemukan. Kemudian ketika LED orange menyala maka itu mengindikasikan data berhasil ditambahkan. Ketika LED merah menyala maka itu mengindikasikan data berhasil dihapus. Kemudian ketika buzzer berbunyi pendek itu tanda prosesnya berhasil. Kemudian ketika buzzer berbunyi panjang, itu tanda data tidak ditemukan.
Nah, servo 1 itu aktif untuk menunjukkan lokasi data dan barang. Servo 2 itu aktif saat proses penambahan data atau pencarian data tertentu. Dan kemudian yang terakhir yang ini servo 3 itu berfungsi atau aktif ketika proses penghapusan data itu berhasil atau berlangsung. Nah, selanjutnya ada kode program yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Fazle. Sekian dari saya. Selamat siang teman-teman semua, nama saya Muhammad Fazil Azraf dengan NIM 1010324400226. Dan saya dari tim 12 selaku rekan kerja dari Al Muhammad Al Farizi. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara fungsi dari source code kita atau cara kerjanya dan masing-masing fungsinya itu untuk apa. Dari source code kita, tubes mini inventory. Jadi tanpa lama-lama lagi saya akan menjelaskan untuk pertama kita mempunyai library. Jadi library ini terdapat 4 yaitu keypad.h yang berfungsi untuk mengoperasikan keypad pada rangkaian Arduino kita. Yang kedua ada servo.h yang untuk mengoperasikan servo, 3 servo kita ini. Dan yang ketiga ada string.h. String.h ini fungsinya untuk mengoperasikan fungsi-fungsi dalam array karakter char seperti misalkan strcpy, strcopy atau strcmp. Dan juga untuk membandingkan string ya. Dan yang keempat itu ada include.stdlib.h. Dan fungsinya apa sih? Untuk fungsi ini stdlib.h ini itu fungsinya untuk manajemen memori dinamis. Jadi misalkan khususnya itu fungsi malloc misalkan. Nah, fungsi malloc ini untuk membuat node BST kan. Dan juga ada free dalam kurung gitu untuk menghapus node memori. Setelah itu kita mempunyai struktur node BST, dan struktur node BST ini tentunya untuk apa sih? Dan kita di sini mempunyai struktur node dalam kurung awal char node 5. Dan node 5 ini itu merepresentasikan suatu barang atau dalam sistem. Jadi barang kita dalam sistem itu direpresentasikan oleh node ini, struktur node. Dan variabel char kode 5 ini itu digunakan untuk menyimpan kode barang dengan panjang maksimal misalkan 5 itu kan misalkan maksimalnya, misalkan kita kita input pada keypad itu 111 itu kan panjangnya 4 ya. Yang berarti 5 itu masih sisa satu tempat lagi. Berarti masih cukup lah, masih masuk. Seperti itu. Dan habis itu ada char nama dengan indeks 10. Dan 10 ini yaitu untuk menyimpan barang, menyimpan nama barang, misalkan pisang. Dan pisang itu kan tadinya ada PISANG, itu ada 6 ya. Dan 6 berarti kan kita variabel ini kan ada 10 ya, berarti itu cukup gitu untuk menampung char nama itu, nama barang dan kemudian ukurannya 10 gitu. Habis itu ada variabel integer atau servo index yang berfungsi untuk ini integer servo index. Itu gunanya untuk menyimpan informasi lokasi barang yang kita representasikan itu untuk dari oleh servo. Misalkan servo 1, servo 2 gitu, atau servo 3. Untuk habis itu ada pointer atau node pointer left dan right gitu ya. Nah, ini tuh digunakan untuk menghubungkan node dengan anak kiri dan kanan gitu. Node anak kiri dan kanan sesuai konsep BST atau binary search tree. Yang fungsinya itu agar data itu bisa tersimpan secara urut gitu. Nah, habis itu kita mempunyai prototipe BST, dan prototipe BST ini tuh gunanya untuk apa sih? Jadi sebelum kita implementasikan BST-nya, kita terlebih dahulu harus mendeklarasikan dulu. Jadi masing-masing fungsi yang kita gunakan atau prototipe yang gunakan tuh kita deklarasikan dulu di awal. Jadi guna untuk tidak crash gitu lah. Tidak error. Sebelumnya kalau misalkan kita deklarasikan tuh kadang-kadang suka error. Jadi kita deklarasikan node pointer create node, node pointer insert node, node pointer search node, node pointer delete node, node pointer find min, segala macam kita udah deklarasikan, dan itu akan berfungsi untuk terlebih lanjutnya lagi. Jadi yang habis itu ada implementasi BST. Dan pada implementasi ini kita mempunyai node pointer create node const char. Nah, struktur node ini atau create node ini itu prototyping itu fungsinya itu digunakan agar Arduino itu jadi mengetahuilah keberadaan fungsi-fungsi yang sebelum itu digunakan gitu loh. Yang prototype ini kan, yang tadi prototype itu. Nah, jadi kayak ada banyak kan, create node, insert node, search node, delete node, find min. Jadi itu untuk kayak Arduino tuh kayak dia cara tahu gitu loh bahwa prototype ini tuh ada. Jadi dideklarasikan dulu gitu. Dan habis itu ada
fungsi create node atau node pointer create node. Nah, ini gunanya apa sih? Nah, fungsi ini itu digunakan untuk membuat satu node baru pada BST. Jadi misalkan baris malloc, nih, malloc size of node. Nah, itu berfungsi untuk mengalokasikan memori secara dinamis besar sebesar ukuran struktur nodenya. Karena data barang bisa berjalan atau bertambah atau berkurang selama sistem berjalan, hasil malloc ini nih, malloc. Nah, ini itu berupa pointer umum sehingga perlu di cache atau menjadi node pointer pada fungsi strcpy. Digunakan untuk menyalin kode dan nama barang ke dalam array karakter karena array char ini tidak bisa diisi langsung dengan operator sama dengan. Misalkan sama dengan ini nggak bisa. Nah, dia itu ditambah lagi variabel servo index. Nah, variabel servo index ini itu diisi untuk menentukan mana servo yang terkait dengan barang tersebut. Misalkan mana servo yang terkait dengan barang tersebut. Nah, habis itu ada pointer left and right. Ada pointer left and right nih ya. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, pointer left and right ini di-set ke 0. Kenapa? Karena untuk menandakan bahwa node baru sebelum dia memiliki anak, node baru itu belum memiliki anak gitu. Nah, terakhir ada pointer n. Dia itu dikembalikan agar node bisa masuk ke BST gitu. Dan habis itu kita ada node insert node atau fungsi insert node. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Jadi fungsi insert node ini digunakan untuk menambahkan data barang ke dalam BST. Jika root itu dinilai 0, berarti posisi tersebut kosong, dan jika 0 itu baru langsung dibuat menggunakan create node. Dan fungsi habis itu fungsi strcmp yang tadi digunakan untuk membandingkan kode barang, karena kode bertipe string itu bukan integer kan. Jadi strcmp itu kan string bukan integer. Jadi hasil pembandingan kurang dari 0 berarti kode baru itu lebih kecil dan dimasukkan ke subtree kiri. Seperti ini, misalkan del kurang dari 0, dia masuk ke subtree kiri atau root left. Seperti itu. Dan jika dia lebih dari 0 atau lebih besar, itu dia masuk ke kanan, root right. Gitu. Dan seperti itu. Habis itu ada node search node, ada fungsi search node. Nah, fungsi search node ini itu dia gunanya apa sih? Nah, fungsi search node ini itu dia gunanya untuk mencari barang. Jadi berdasarkan kode, misalkan kita input kodenya berapa 111, nah itu ntar di search node di fungsi ini tuh barang itu dicari gitu. Nah, jika rootnya itu bernilai 0 atau tidak ada, berarti data itu tidak ditemukan atau salah gitu. Nah, hasil perbandingan string dalam variable C, jika C itu sama dengan 0, nah berarti kode yang dicari itu sama dengan kode pada node tersebut, dan itu dikembalikan. Jadi jika C itu kurang dari 0, misalkan nih C itu kurang dari 0, nah search node itu, pencarian itu akan dilanjutkan ke subtree kiri. Nah, jika dia lebih dari 0, nah subtree itu dilanjutkan ke subtree kanan gitu. Seperti itu. Dengan konsep BST itu dia pencarian. Jadi kalau misalkan kita pakai konsep BST itu kayak pencarian itu lebih efisien gitulah dibandingkan konsep pencarian satu persatu gitu. Dan habis itu ada fungsi find min. Fungsi find min itu untuk apa sih? Nah, fungsi find min ini untuk mencari node. Jadi dengan nilai terkecil dalam BST ini. Nah, karena BST itu menyimpan data terurut, jadi nilai terkecil itu otomatis dari paling kiri dong. Dari misalkan dari 0, 1, 2, 3 dan terurut gitu kan, dari kecil terbesar itu BST find min. Oleh karena itu fungsi yang bergerak dari anak kiri itu fungsi bergerak ke anak kiri sampai tidak lagi anak kiri gitu loh. Jadi fungsi itu bergerak ke anak kiri. Nah, gitu. Habis itu ada fungsi delete node. Nah, fungsi delete node ini untuk apa sih? Nah, fungsi delete node ini dalam rangkaian kita ini untuk dia itu untuk menghapus data gitu loh. Menghapus data barang dari BST gitu. Program ini tuh kayak misalkan dia akan mencari node yang sesuai dengan kode. Misalkan node yang sesuai dengan kode, dia itu akan dihapus gitu. Jika node yang memiliki hanya satu anak, tidak memiliki anak lain, misalkan kayak dia hanya satu anak, nah node itu langsung dihapus dari memori menggunakan free ya kan, menggunakan free root ini. Nah, itu akan dihapus menggunakan itu dan digantikan oleh anaknya atau return temp ini. Jadi misalkan node itu memiliki 2 anak nih, dan maka dicari node pengganti dari subtree kanan yang menggunakan find min itu. Data dari node pengganti disalin ke node yang dihapus.
Dan kemudian node pengganti yang dihapus itu agar tidak jadi duplikasi gitu. Seperti itu. Dan habis itu ada keypad atau ada keypad, konfigurasi keypad. Jadi kita pada keypad ini kita deklarasikan jadi const byte rows atau 4. Nah, rows ini kan berarti kan barisnya ya. Baris itu ada 4. Jadi baris ini 1, 2, 3, 4, ada 4 kan. Nah, habis itu kita bikin sebuah kayak matriks atau kolomnya. Ibarat ini matriks lah, 4 kali 4 atau matriks 4 kali 4. Jadi 4 baris, 4 kolom. Jadi baris pertama itu 1, 2, 3A, 1, 2, 3A, dan baris kedua itu 4, 5, 6B, baris kedua 4, 5, 6B, baris ketiga itu 7, 8, 9C, baris keempat itu bintang 0 pagar D. Dan sama dengan kolomnya itu seperti ini yang bisa kalian lihat di keypadnya. Dan dideklarasikan menjadi matriks seperti ini. Habis itu kita langsung byte rows-nya kita deklarasikan nih. Kita byte rows ini terhubung sama apa nih? Untuk yang kolom itu C itu terhubung sama apa, yang rows itu terhubung sama apa. Dan yang rows itu terhubung sama 13, 12, 11, 10 seperti yang dilihat di Arduino ini. 13, 12, 11, 10. Nah, untuk yang kolom itu terhubung sama 9, 8, 7, 6, 5. Jadi deklarasikan untuk byte rows-nya itu terhubung sama apa, pinnya, dan deklarasi call pin itu terhubung sama apa. Nah, setelah itu kita tambahkan nih tombol A itu gunanya untuk apa, tombol B itu gunanya untuk apa. Nah, untuk bintang itu sebagai tombol konfirmasi, dan pada bintang ini untuk keypad itu misalkan kita cari kode 111. Nah, itu untuk mengenternya itu tidak kita enter, jadi pencet bintang itu. Dan tombol tombol bintang ini gunanya untuk mereset. Jadi kalau misalkan kita udah menghapus, udah ketemu nih, kita reset bisa pakai bintang gitu. Dan baris dan kolom itu digabungkan dalam pin Arduino sesuai konfigurasi kita gitu. Dan habis itu ada hardware atau servo, deklarasi servo, misalkan servo, LED, buzzer, dan lain-lain. Jadi pada rangkaian kita itu mendeklarasikan LED, kita deklarasi integer dulu ya, karena integer LED itu kan integer ya. Salah sebentar. Ini kan seperti itu. Jadi kita deklarasikan seperti ini. Deklarasikan integer LED hijau terhubung pada pin A1. Pin A1 ini deklarasikannya pada pin LED-nya itu pin A1 kan. Pin A1, A2, A3. Deklarasikan pin A1, A2, A3. Dan buzzernya itu terhubung kepada pin kedua D2. Deklarasikan seperti ini. Dan habis itu kita punya variabel root node atau node pointer root. Nah, gunanya apa sih variabel ini? Tuh variabel global jadinya. Jadi pakai untuk semua shortcode ini. Jadi variabel root ini, node pointer root, nah variabel root itu digunakan sebagai akar BST-nya. Jadi dia itu akarnya gitu loh. Nah, habis itu ada array input code 5 nih. Array atau char input code 5. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan kode barang yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi misalkan kita input 111. Nah, barang itu ntar disimpan nih di input code 5 ini. Nah, habis itu ada integer IDX 0. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, di ini tuh gunakan untuk indeks, untuk menandai posisi input karakter. Misalkan kita tandai nih input karakter itu di posisi mana gitu. Nah, ini untuk integer IDX menggunakan 0. Nah, habis itu kita punya variabel char node. Nah, variabel mode ini digunakan untuk menentukan nih kita mau mode apa sih? Kita mode tambah, mode kurang, atau mode tambah, mode hapus, atau mode cari. Nah, itu dideklarasikan oleh char mode ini gitu, digunakan untuk ini. Nah, habis itu kita punya void setup atau fungsi setup. Dan pada void setup ini kita menggunakan setup itu digunakan untuk pada saat Arduino itu pertama kali dinyalakan gitu. Void setup ini yang gunanya. Nah, kita pertama ada serial begin. Nah, serial begin ini untuk apa sih, dan kenapa nilainya 9600? Dan serial begin ini itu digunakan untuk memulai komunikasi antara serial dengan kecepatan komunikasi serial lah pokoknya. Dia itu dan antara Arduino ini. Dan dia itu kecepatannya kenapa 9600? Jadi 9600 itu kecepatannya. Jadi dan itu standarnya. Jadi agar Arduino itu bisa ditampilkan di serial monitornya gitu. Dan habis itu ada fungsi servo atau servo attach. Jadi servo 1 attach, 5 servo 2 attach, 4 servo 3 attach 3. Jadi itu menandakan atau mendeklarasikan servo ini terhubung ke pin mana gitu.
Servo 1 tuh hubung ke pin mana, servo 2 hubung ke pin mana, servo 3 ke pin mana. Jadi servo 1 itu kehubung ke pin 5, dan seperti kalian lihat ini, servo 1 itu ke pin 5. Seperti ini pin 5, dan servo 2 itu ke pin ini ya, servo 2 nih. Servo 2 ke pin 4, servo 3 ke pin 3. Nah, itu seperti itu. Nah, habis itu kita mempunyai pin mode atau pin mode LED. Nah, pin mode LED itu kita menandakan untuk menentukan nih LED dan buzzer itu sebagai output. Jadi kita deklarasikan. Jadi pin mode itu LED hijau itu sebagai output, dan buzzer itu sebagai output juga. Nah, habis itu kita mempunyai data awal. Data awal itu pada data awal kita mempunyai misalkan nih kita pakai di servo 1 itu misalkan ada data awalnya itu root 111, data 111 itu barangnya itu pisang. Nah, pada saat kita menginput misalkan di keypadnya itu kita menginput 111, dan itu akan memutar servo 1. Karena kenapa? Karena di servo 1 itu kita sudah mengimplementasikan data insert node-nya root itu 111, dan itu barangnya adalah pisang. Jadi seperti itu. Dan ketika kita menginput dua-dua, itu akan muncul apel seperti itu. Ada serial print LN, jadi sistem ini akan nge-print dia itu outputnya, dia akan menunjukkan sistem ini inventory. Nah, kemudian dia akan menunjukkan bahwa ada opsi-opsinya nih, misalkan A itu tambah, B itu hapus, C itu cari. Nah, habis itu kita mempunyai opsi fungsi loop atau fungsi loop. Nah, fungsi loop ini digunakan untuk apa sih? Nah, fungsi loop ini secara kita lihat itu digunakan untuk mereset input dan mematikan semua indikator jika tombol itu ditekan. Misalkan nih, kita tekan tombol bintang. Nah, itu fungsi loop ini itu untuk mereset input gitu loh, mengeset. Kita misalkan jika mau input lagi gitu. Jadi jika kita setelah selesai untuk input, jadi kita mau mencet tombol bintang kan. Itu nantinya kan reset ya. Nah, setelah di reset itu kita bisa meloop lagi atau mengulang lagi apa yang kita input dengan fungsi ini gitu loh. Seperti itu. Habis itu ada fungsi pilih mode atau pilih mode kan, pilih mode. Nah, apa sih fungsi pilih mode ini gunanya? Nah, fungsi pilih mode ini gunanya adalah dia itu kalau misalkan kita menginput nih, kita menginput misalkan kita menginput A pada keypad kita. Nah, pada keypad kita itu misalkan kita itu A, nah pilih mode ini gunanya untuk menentukan nih, misalkan kita pilih A itu berarti tambah, berarti yang muncul di output itu tambah. Dan kita sedangkan kalau milih B seperti ini, milih B, nah itu yang akan muncul adalah hapus. Jadi seperti itu. Dan ketika kita milih C, dan yang akan muncul adalah cari, seperti itu. Dan akan outputnya seperti itu. Nah, habis itu ada input kode. Misalkan nih kita input kodenya itu 111. Nah, yang muncul, dan kita kan jelas ya, jika key tanda tanya sama dengan pagar. Nah, itu yang akan muncul di IDX itu kurang dari 4. Nah, IDX kurang dari 4 itu karena kenapa? Kalau misalkan kita input lebih dari 4, kan kode dalam yang kita tadi deklarasikan itu kan tidak lebih dari 4 ya. Nah, ketika lebih dari 4, itu tidak bisa diinput atau kan dia error, tidak ada barang. Dan ketika kita input kurang dari 4, itu akan memunculkan kodenya gitu. Jadi pada kode itu bisa dimasukkan dan bisa dipencet bintangnya gitu, seperti itu. Dan pada eksekusinya, jika kita eksekusi, nih misalnya kita eksekusi nih, misalkan kita print inputnya itu kita misalkan A. Nah, pada mode A itu dia akan memprosesnya. Jadi A itu apa nih di eksekusi ini? Misalkan A itu tambah. Nah, kita tambah, kita masukkan segala macam kodenya, dan itu dia akan menunjukkan nih itu sukses nggak ditambahkan gitu. Kalau misalkan dia udah ada ditambahkan, berarti itu dia akan data sudah ditemukan pada servo, seperti itu. Nah, habis itu ada logika data alokasi. Nah, kita ketika input logika datanya, jadi misalkan kita nge-input 111 nih, tadi kan dideklarasikan 111 itu kan pisang ya. Nah, pisang itu ketika sudah ditemukan, berarti servo 1 itu yang akan memutar. Dan ketika tidak ditemukan, berarti data tidak ditemukan. Dia akan meng-forward atau me-output data tidak ditemukan, seperti itu. Habis itu ada mode hapus. Nah, mode hapus ini itu kan tadi kita kan mode hapus itu kan B ya. Berarti kita saat itu kita input di B itu, dia akan outputnya itu akan menghapus data yang tadi kita tambahkan atau data yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita data yang sudah ada kita hapus, berarti data akan telah dihapus, seperti itu. Data menunjukkan telah dihapus.
Tapi kalau kita misalkan data yang tidak ditemukan kita hapus, berarti output itu kan menunjukkan data tidak ditemukan, apa yang mau dihapus gitu. Seperti itu. Dan itu saja sih untuk source code kita secara keseluruhannya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kurang-kurang kata. Terima kasih.